Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang di Munir TV, munirtv.id dan munirtv.com. Kita akan melakukan pengujian sumber internet dari Starlink, langsung masuk ke Orbit Max H2. Orbit Max H2 juga sudah support IMO, router Wi-Fi-nya juga Wi-Fi 5 GHz, support 5 GHz juga. Berbeda dengan Ruiji yang sudah support Wi-Fi 6. Wi-Fi 5 dari Orbit Max H2 dan sumber internet dari Starlink Mini yang sudah kita bypass. Kita tidak melakukan settingan tambahan di Orbit Max H2 karena sebelumnya Orbit Max H2 ini sudah digunakan sebagai router 4G. Jadi Wi-Fi-nya sudah tersetting namanya. Jadi tidak ada settingan lain setelah settingan nama Wi-Fi, passwordnya, dan settingan dasar untuk router 4G. Kita akan langsung tancap ke bagian WAN dari Orbit Max H2. Kita cabut kartu SIM-nya, kemudian kita akan tancapkan LAN dari Starlink yang kita sudah bypass Starlink Mini untuk langsung ke WAN dari Orbit Max H2. Jadi fungsi router dari Orbit Max H2 langsung bisa berfungsi, walaupun Max H2 juga support multi input multi output atau support MIMO. Jadi Wi-Fi 5 kita akan cek performanya dengan sumber internet dari Starlink. Jadi fungsi routernya difungsikan, fungsi modemnya langsung di stop dari Orbit Max H2. Oke, simak performa selengkapnya. Sahabat semua, Starlink Mini saat ini menggunakan Ruiji W3000GX Pro. Langsung ke menu WAN. Bagaimana kalau Starlink Mini yang sudah kita bypass langsung kita gunakan di Orbit Max H2 sebagai router? Nanti kita akan cabut kartu SIM-nya untuk kita jadikan sebagai router Wi-Fi dan sumber internetnya dari Starlink. Oke, kita off-kan dulu. Ini kita gunakan backup listrik dari UPS Mini ini, dari WGP UPS Mini. Oke, kita matikan. Ya, sudah off. Sekarang kita mau cabut kartu SIM-nya. Jadi kartu SIM-nya cukup ditekan saja dari belakang. Oke. Oke, ini sudah nongol keluar, tinggal kita cabut saja. Oke sahabat, kartu SIM-nya sudah tidak ada. Jadi ini tidak ada settingan setelah kita cabut. Sebelumnya kita gunakan karena menggunakan kartu SIM, dan ini kartu SIM Orbitnya yang kita sudah cabut. Oke sahabat, kita akan cabut LAN dari Starlink Mini ini untuk kita jadikan, kita pindahkan. Ke sahabat bisa lihat. Oke. Oke sahabat semua, Starlink ini masuk ke Orbit Max H2. Jadi lewat LAN di bagian belakang, LAN dan WAN posisi di port 1 ini adalah fungsinya sebagai LAN dan juga sebagai WAN. Dan selanjutnya ini adalah LAN 1 sampai 4, 1, 2, 3. Ada 3 LAN, kemudian ada 1 port untuk TV-nya. Oke, kita lihat apakah ready. Oke sahabat semua, sudah ready karena tidak menggunakan kartu SIM 4G sehingga indikator 4G-nya off atau tidak hidup. Yang hidup ini adalah powernya dan Wi-Fi-nya. Ini adalah Wi-Fi, dan ini jelas terhubung dengan sumber internet dari Starlink menggunakan LAN. LAN ini masuk ke ada port Ethernet dari Orbit Max H2. Di ujung di sini adalah LAN dan WAN. Oke, sudah ready Orbit Max H2 dengan sumber internet dari Starlink. Kita langsung terkoneksi. Sumber internetnya adalah IRA 5. Ini terhubung dengan
5 GHz dari Orbit Max H2, sumber internet dari Starlink. Kita coba uji menggunakan speed test Ookla. Kemudian yang pertama untuk performa dari Orbit Max H2, dan ternyata setelah menggunakan Orbit Max H2, ping dan jitter juga sedikit turun. Pingnya di 66, jitternya 3, dan performa pertama ini downloadnya bisa tembus 136 Mbps. Dan kita lihat uploadnya. Uploadnya di 20-an, jadi uploadnya masih sama dengan Ruiji EW3000GX Pro. Oke, di hijau kecuali game yang masih kuning. Kita uji yang kedua, jadi 3-4 kali pengujian untuk menentukan performanya. Oke, di pengujian kedua ini pingnya masih di 67, jitternya yang sudah cukup bagus, dan download speed kali ini di 272. Oke, 272 Mbps. Kemudian di upload speednya masih di seputaran 20. Jadi kita jadikan router. Oke, performanya lumayan excellent. Browsing, game, kemudian live stream, video call, semuanya excellent. 272, 22. Oke, kita uji yang ketiga, performa dari Starlink ke Orbit Max H2. Performa ketiga, ya, pergeseran speed ini juga bisa karena ada event itu pergeseran satelit, cuaca tertentu, ataupun gateway yang mengalami gangguan. Walaupun demikian ini masih stabil ping dan jitternya masih sama, tidak terlalu signifikan. Oke, walaupun demikian di indikator gamenya masih lumayan bagus, menandakan throughputnya tetap excellent. Jadi jika drop seperti ini yang disebut dengan beam tertentu yang padat pada satelit di Starlink. Oke, drop sampai ke 29 walaupun tetap stabil. Hijau semua pada indikator penggunaannya. Oke, kita uji yang terakhir, performa dari Starlink Mini ke arah Orbit Max H2. Ya, tadi beam event tertentu turun dan ini kembali ke normal di atas 100 Mbps download dan 15-30 Mbps untuk uploadnya. Ya, uploadnya masih di bawah 15. Jadi ini pasti ada event atau nanti kita lihat di statistiknya. Oke, 182, 12,9. Coba kita uji lagi untuk keluar apakah eventnya sudah selesai. Event atau gangguan dari pergeseran satelit, cuaca, maupun event-event tertentu yang menyebabkan performa Starlink menurun. Oke, di downloadnya sudah mulai stabil 248, ini lumayan signifikan. Kemudian uploadnya sudah di atas 10 kali ini. Oke, 13 ya, 13,3 Mbps. Walaupun demikian ada panduan yang cukup bagus dan semuanya excellent, mulai dari browsing, game, live streaming, dan juga video call dan multimedia lain. Oke, indikatornya excellent, untuk bandwidthnya juga bagus. Oke, itulah performa dari Orbit Max H2, sumber internet dari Starlink. Masuk ke menu One di port 1. Tidak ada settingan, WiFi sebelumnya kita sudah setting untuk router modem 4G, dan kita cuma colok Starlink saja ke
bagian WAN dari Orbit Nexa 2. Oke, kita bandingkan dengan Orbit Starlink Mini. Masuk ke menu router dari Ruiji di video berikut. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.